Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan Geografi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Fikri Aldiansyah, dengan nomor pokok mahasiswa 2021700073 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jana dari kelas A Pendidikan Geografi dengan nomor pokok mahasiswa 20217026. Nama saya Alifa Humaira Muzna dengan NPM 2021732 dari kelas A Pendidikan Geografi. Nama saya Raju Alima Gunawan dengan NPM 202170050 dari kelas B jurusan Pendidikan Geografi. Halo semuanya, perkenalkan aku Ajeng Putu Aksa dari Pendidikan Geografi kelas B dengan NPM 202170066. Di video kali ini, kami ingin menjelaskan apa saja nilai-nilai sila Pancasila yang harus diimplementasikan dalam era pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, Pancasila merupakan landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara dalam konteks gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sebagai bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, membuat tanda tanya besar mengenai bagaimana cara kita agar tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan kondisi pandemi seperti ini. Pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sila pertama dapat diamalkan dengan melakukan beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi COVID-19 segera hilang dan aktivitas bisa kembali normal seperti sedia kala. Dengan menjalankan ibadah di rumah masing-masing akan mengurangi risiko penularan COVID-19. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan melakukan kegiatan yang pertama yaitu tidak memandang rendah pasien yang terkena virus COVID-19. Namun, kita seharusnya mendukung sesama untuk mencapai kesembuhan pasien COVID-19 ini. Karena jika kita tidak saling menguatkan dan hanya tenaga kesehatan doang yang saling menjaga dan merawat, hal tersebut membuat dampak negatif bagi semua masyarakat, seperti tenaga kesehatan yang sedikit walaupun sudah ada tenaga relawan dari masyarakat. Tetapi pasien yang terkena COVID-19 terus menjolak dan kondisi tenaga kesehatan yang terus melemah karena banyak yang sudah terpapar virus COVID-19 itu melalui pasiennya tersebut. Iya, karena jumlah kami lebih sedikit ya dibanding jumlah virus yang ada di dunia ini. Dan yang kedua yaitu melakukan kegiatan kemanusiaan dengan berdonasi membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, seperti menggerakkan kebaikan di hati tiap orang untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan media sosial, membuat pembelajaran project-based learning dan ujung-ujungnya dari project tersebut yaitu memberikan donasi kepada orang-orang yang tertimpa bencana COVID-19. Contohnya yaitu ada dari band slang dengan gerakan kegiatan Lo Harus Gerak yang dikhususkan pembagiannya itu untuk pedagang kaki lima yang omsetnya terus menurun karena pandemi COVID-19 ini. Gak hanya slang saja, artis seperti Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Uya Kuya dan para influencer baik di media sosial Twitter dan Instagram seperti Rai Slovenia yang menggalang donasi di akun Instagramnya dibantu oleh organisasi Kita Bisa dan aplikasi TikTok yang sedang tren sekarang juga menyumbang donasi terhadap orang yang terdampak pandemik ini hingga mengumpulkan dana miliaran rupiah. Dan akibat dari pandemi COVID-19 ini, sekolah di Indonesia pun ditutup. Tetapi aplikasi belajar online diadakan secara gratis seperti Kuiper, Zenius, Ruang Guru, dan lain-lain yang membuat siswa dan para orang tua tetap dapat belajar di rumah. Pada sila ketiga dapat diamalkan dengan melakukan yang pertama yaitu bersatu melawan COVID-19 dengan berdiam diri di rumah masing-masing. Suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19.
Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu bersama-sama kita menjaga jarak satu sama lain dan mencuci tangan dengan benar agar kita bisa melindungi satu sama lain dengan tidak menyebarkan virus. Pada sila keempat dapat diamalkan dengan mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan menerapkan 5M seperti 1. Memakai masker dengan menutupi hidung dan dagu serta mengganti masker per 4 jam atau jika sudah lembab. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih setelah memegang benda dan selalu membawa hand sanitizer. 3. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter ketika di kendaraan umum, dalam elevator, ruang meeting, bekerja, ruang makan, beribadah, dan berbelanja. Keempat, menghindari kerumunan seperti tidak mengunjungi rumah sakit kecuali sedang sakit, tidak menghadiri pernikahan, dan tidak menghadiri pemakaman. Dan yang kelima, membatasi kegiatan di luar rumah seperti bekerja dari rumah, berkegiatan di rumah, berolahraga di rumah, dan beribadah di rumah. Merupakan salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diamalkan dengan melakukan 1. Dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat, serta kerjasama masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil. Yang kedua, menghargai kebijakan pemerintah dan tenaga medis dalam upaya menghambat penularan virus COVID-19, mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan. Jadi, kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Atau menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Jadi, marilah bersama-sama kita mengamalkan sila-sila Pancasila sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19.